Itu prestasi dibilang. Prestasi itu. Tadi gua ngomongin Persis. Emang striker yang mau diincar siapa sih? Persis Solo. Rumor nih ya, rumor ya. Lu catet nih ya. Gue bisa salah bisa benar. Kalau nggak Simic, Marukawa. Tapi bisa juga striker Bisa yang dua-duanya memang, dong. ya dua-duanya. Tapi bisa juga striker. Vino Romano berbicara. Tapi bisa juga striker yang memang belum pernah main di Liga Indonesia. Tunggu aja. Mungkin Biosonya Persela juga ke Solo. Mungkin. Banyak dong. Iya. Irfan. Siapa sih yang nggak bisa dibeli sama Persis sekarang? Iya. Gak cuma pemain. Staf pelatih juga bisa. Irfan Johari balik lagi dong. Nah ini yang menarik Irfan Jauhari kan. Gue ngelihat sebenarnya ini anak nemuin touch-nya di Persija. Persija. Gitu kan. Telepon dong. Hah? Katanya mau nelpon. Dah. Jadi kan ya, Udah siap belum? Ya, terus. Nanti. Sebenarnya ini anaknya nemu touch di Persija dan mainnya bagus banget lah di Persija ini. Cuman kalau harus sampai balik ke Solo atau Bali United sih ini anak. Bali United Ya, kan? bisa dua-duanya. Iya, Solo atau Bali United. Takutnya nggak dapat ini ya, nggak dapat jam terbang seperti di Persija ini. Jadi menurut Vino sebaiknya Gue sih harusnya dia stay di Persija dengan anak-anak sebayanya karena banyak yang seumur. Gue khawatir karena hanya Persija lah yang bisa ngasih kesempatan dia bermain, yang dimana Persija di lini depan nggak semewah Bali United atau Persis Solo nanti. Gitu. apalagi dia sempat menggantikan peran dari Marco Simic itu nggak mudah kan. Nggak Jadi kalau mudah. pindah lagi butuh ada adaptasi baru. Setuju nggak kalau Irfan Johari stay di Persija atau justru balik? enggak sebagai orang yang ngasih tahu hal-hal bener ya. Tentu saja nyarinya jam terbang kan. Kalau memang jam terbang lalu kepercayaan ada di Persija, ya why not gitu. Tapi kan kembali ke orangnya gitu. Kan ada juga orang jangan disamain sama kayak kita dong orang tuh. Ada siapa tuh pemainnya mikir, nggak apa-apa jadi cadangan yang penting gajinya lebih besar. Nah, itu. Ini kan nggak Jadi- semua orang Tuh klub mana itu ada? Ada pemain yang betah jadi cadangan. kayak pemain Persib dulu ya. Pemain Persib dulu itu siapa? banyak kan yang dari Haornas, Suratin itu pasti cara berpikirnya itu ke Persib senior gitu. Oke. Jadi walaupun cadangan dia nggak apa-apa karena walaupun cadangan kan duit kontrak pasti ratusan juta, bisa beli mobil, terus rumah. cewek-cewek kan Endorse nggak enak di Bandung, clothingan endorse dulu. clothing ya. Gabut nggak apa-apa ya. Iya, dekat sama keluarga. Makanya langsung tenggelam semusim 2 musim hilang kan. Mental seperti Ferdinand Sinaga lah yang menjadi pembeda. Ferdinand waktu itu ke Persib senior apa susahnya gitu kan, tapi dia milih merantau. Selain ke Batang yang ngebuat dia dapat jam terbang banyak itu kan di Persiwa Wamena. Oke. Disitulah Iya, dia mendapatkan perhatian nasional sampai masuk ke timnas. Ya, lalu- di Kusnandar juga gitu ya? Iya seperti Jadi itulah. standar Jadi juga, tapi oke. kalau misalkan mental-mentalnya jadi cadangan cukup gitu. Tapi kan kalau di Persib kan enggak ya. Sekarang di Persib ketika dia mau ke jenjang senior kan nggak harus di Persib. Jadi cara berpikirnya udah makin baik lah. Tapi Irfan Johari nggak bermental seperti itu kan Mas Gidan? Nggak tahu juga, tapi gangguan dari dari bujukan setiap klub kan pasti Iya. beda-beda. Akan membuat pemain berubah pikiran atau Tanya. manajer atau Udah paling bener tanya mamahnya lah. Ya, Tanya jadi mamahnya, gini, ya udah. jadi apapun. Kalau kita lihat kan sekarang, contohnya Bali United lah. Oke. Banyak sekali kan pemain-pemain berbakat, pemain-pemain bintang yang jadi cadangan. Iya. M. Rahmat misalnya, dia hanya main di babak kedua, selalu di setiap pertandingan. Jadi nggak gambaran bahwa Jauhari juga akan bisa bertahan kalau bujukan Fulus itu tinggi karena ada beberapa klub yang memang menjanjikan seperti itu. Kalau Eko tadi bilang bahwa jadi cadangan nggak apa-apa. Duitnya gede. Itu Duitnya gede. bukan keinginan si pemain mungkin, tapi Orang tua. agentnya, orang tuanya Keluarganya yang bisa bertindak sebagai terlibat, agent ya. bisa melakukan hal itu. Oke. Kita lihat nanti transaksi bursa transfer pemain ya Fabrizio Romano. Apalagi sekarang kan cuma 6 bulan bisa pindah lagi ke klub lain. Nah itu tadi yang Kan kayak gitu tuh. nggak semua orang berpikir sangat Ideal. sangat ideal. Iya. Kayak siapa? Main di Korea itu ternyata duitnya lebih kecil daripada Indonesia. Itu kan sebetulnya konyol banget ya. Main di Korea duitnya lebih lebih kecil. kecil daripada main di Indonesia. Tapi ada ternyata main di Korea, main di Jepang gitu kan. Lebih kecil daripada main di Liga 1. Tapi Irfan Jauhari kalau bisa kejar luar negeri, lu mending kejar luar negeri lah. Iya, betul. Level-level harus di bisa Timor ngejar Leste lah, arahan. Timor Leste. Ada liga lah, Beda Timor Leste. tuh Kang. Tapi gue dengar katanya Marcelino Ferdinand ada agen yang mau body ke Bosnia Liga 2. Janganlah gitu kan kalau cuma Liga 2 Bosnia. Mending Mending main tetap. di Rans kalau mau pindah. Iya benar. Kalian kayak dikenal jadinya. Gokil Persebaya. Ya kan, kalau Marcelino Ferdinand cuma Bosnia Liga 2 buat apa? Mending Ya ya kan? di Indonesia Mending dia aja. bertahan di Persebaya atau kalau mau pindah ke Rans saja. Setuju nggak aja Pretim? Main sama Boyan Creek. Timur sana lagi panas bro, mending di Indonesia aja. Enggak, emang Iya. musim depan jadi ada. Ada. Apanya? Liganya? Iya Dia kan jadi. Indonesia ini kan sebetulnya liganya itu kan harus
banyak dulu variabel, yakin baru mulai. Iya, tapi kalau jadi di Jepang 5 tahun ke depan ya, 5 Udah tahun ada ke depan tuh plannya. udah ada tanggalnya nih. Oke. Apa lawan apa gitu. Ini pekan ketiga 4 nya belum ada Nah, tanggalnya. Itu kapan sih Mas kita? Ini aja masih dimundur-mundurin. Ini kapan? Ini info penting. Week 34-nya. Info penting. 29, 30, 31. Kabarnya 29 itu buat tim-tim buat pertandingan-pertandingan yang sudah tidak menentukan. Ya, kayak Persita. Persita segala aman macam. lah ya. 30 buat degradasi, 31 buat juara. Tapi kalau juaranya sudah ditentukan besok, ya 31 tuh hanya akan ada satu pertandingan Bali United melawan Persik Kediri. Tapi harusnya Pak kita kalau Bali United juara kan pejabat-pejabat datang dan itu layaknya di Dipta dong. Mungkin Harusnya. pejabat gubernur di Nah, Kompiang itu gitu juga kan. stadion nih. Tapi kan gini, repotnya adalah sudah ada perjanjian bahwa tim tuan rumah tidak boleh bermain di kandangnya sendiri. Nah, Itu itu. gimana? PSS Sleman kan nggak pernah main di Maguwo. Betul. Benar. Nah, itu tadi Bali United sampai dengan mereka berapa kali Sorry, mereka- bahkan Persija pun yang GBK nggak dipakai, dia nggak pernah main di Madia. Iya, gitu. gitu. Jadi Dan, gimana? dan Bali United kan sepanjang pertandingan di Bali nggak pernah satu kali pun main di Dipta kan mereka. Dengan mereka mencatat rekor yang baik itu nggak di Dipta. Persoalannya adalah kan nanti itu kan akan banyak tamu-tamu besar yang datang untuk pertandingan terakhir mau nggak mau. Kalaupun Bali besok kalah, misalnya mereka kalah lawan Persebaya dan Persib menang, poin mereka masih 2. Artinya yang di atas tetap Bali kan. Tetap saja pertandingan yang didatangi oleh tamu-tamu agung itu adalah pertandingan Bali United lawan Persik Kediri ya. Mau tidak mau itu pertandingan di Ngurah Rai. Nah, itu yang repot dengan kondisi Ngurah Rai yang tidak cukup tempat untuk menampung. Lu tahu gak sih stadion Ngurah Rai itu kan? Pernah gua Iya, nonton iya Gelora Dewata di situ. Kan sekitarnya tuh asrama polisi kan? Ada polisi, ada sekolah. Iya ada sekolah. Ntar kalau mau juara tuh enak tinggal di atas saya tuh. Lihat. Nah, gua pernah nanya di pohon tuh. Stadion Ngurah Rai itu lapangan parkirnya lebih gede dari stadion. Kayaknya baru direnovasi di Ngurah Rai. Ada alternatif lain mungkin? Nggak ada ya. Di Bali kan cuma ada 3 stadion yang tersedia sekarang ini. Nah, Kan Niki. Nah, repotnya lagi adalah kalau Kleng. kalau pertandingan juara masih belum menentukan, artinya Persib masih harus main lawan Barito. Nah. Itu kan harus dimainkan barengan dengan PSS main, terus Persipura main, atau PSM main. Itu artinya akan ada banyak sekali pertandingan yang dimainkan secara bersamaan di tanggal 31 itu. Ngeri juga Itu ya. Aduh, repot-repot. bahaya. Kuncinya nanti besok, Besok lah lawan ya. Persebaya Jadi Bali United. muncullah mungkin pikiran orang bahwa ini yang Eko bilang tadi, settingannya kapan ya gitu. Jadi Oke. Tapi harusnya nggak nentuin sampai game terakhir lah Bali United lawan Besok udah Persebaya. kelihatan lah hasilnya. Persibaya kan tim terakhir yang mengalahkan Bali United kan di awal Januari ya. Jadi Bali Hilalnya sudah semakin Tapi terlihat. ngomongin Bali United, juaranya menurut kalian besok atau sampai pekan ke-34 nih? Gua sih besok. Besok. Jadi pekan ke-34 tuh udah tahu pejabat-pejabat gubernur tuh mau di stadion mana. Harusnya sih besok. Besok. Ya. Kalau melihat kondisinya Bali United kan dalam berapa? Dari week 18 ya sampai week 32 mereka hanya ditahan imbang oleh PSM ya. Unbeaten. Unbeaten. Artinya mereka sempat ketinggalan tapi terus selalu menang. Kemarin aja itu tadi yang kita bahas tackle itu tadi Ya. tackle bersih atau enggak, tackle bener sengaja atau atau enggak. enggak. Nah, tapi ya kayak gitu yang bikin gue yakin setidaknya mereka bisa nahan Persebaya untuk jadi Seri juara. aja untuk menjadi juara. Tapi kalau lihat komposisinya, Persebaya juga punya ambisi kan Benar. untuk Ya. bermain sama tembus ke 3 besar. Kita lihat komposisi Persebaya lawan Bali United. Persebaya ada 4 katanya tidak bisa tampil. Tapi kalau Bali United kayak full tim ini. Iya. Ini kan yang terbaik dari Persebaya untuk meladeni calon juara Bali United. Iya. Ini Spaso. Spaso, Spaso nggak ada. Baik. Spaso kemana? Salah Kartu gambar. kali ya? Spaso ada masalah berar. Lu ada masalah Mas Spaso? Weh. Kagak ada kayaknya Spaso fan-fan aja. Justru yang Persebaya tuh ada beberapa pemain yang Gak nggak mungkin bisa. Spaso nggak main kalau Iya. misalnya dia nggak ada akumulasi kartu karena dia kan mau bertop scorer Itu juga aku masih bisa masalah diubah. baca itu. Iya. Apa? Apa jam 4 itu mah subuh dong. Wah ini beda mungkin Wah, yang dulu nih, nih ya. nih. Tapi kalau kita lihat Bali United sendiri kan pernah dikalahkan oleh Persebaya Iya. 3-1. Iya. Apakah akan terulang lagi nih? Nggak. Menganggap Kalau ada Haryono ya terulang lagi itu. Itu tadi ada Haryono tadi. Mainnya udah di Bali kan waktu itu kan? Udah di Bali itu. Iya, mainnya di Bali. Lemparan dari week 17 yang dimainkan di Bali karena mereka banyak pemainnya dipanggil untuk AFF kan. Oke. Iya, di Bali. Saya di pikir Bali. nggak akan inilah. Maksudnya gini lah, kemarin tuh ngambil pelajaran dari Persib aja. Persib itu kan gagal menghentikan kecepatannya Marukawa ya. Ya, Marukawa. Nah, kalau misalkan saya kemarin tadi lihat lihat dengan flash begitu, itu Marukawa nggak akan seleluasa lawan Persib lah. Maksudnya harusnya ya. maksudnya draw lah, nggak akan sampai kalah Ini kalah nggak akan. berpotensi sangat turun. Ini pertarungan Spaso versus Marukawa, boleh dibilang seperti itu kan? Iya, betul. Ya, Pino. Spaso dan Marukawa. Marukawa. Tapi lebih tepatnya pertarungan 2 striker asing juga, Spaso dan striker lokal, Spaso dan Samsul Arif. Oke. Antara lokal naturalisasi dan lokal asli gitu. Oke. Tapi ya gue sih
melihat ya ini masih jadi ancaman juga buat Bali United ya. Karena ketika memang Persebaya bisa ngalahin Bali United, ya walaupun nggak juara tentu di akhir musim ceritanya akan menarik. Iya, Bali betul. United oke juara tapi Persebaya adalah satu-satu tim yang nggak bisa Bisa dikalahkan. ngalahkan. Ya, dan secara head to head menang ya. Iya. Ya, gitu. Ini kalau kita lihat kepentingan dari Persebaya untuk mengincar di peringkat 3, bagaimana Vino? Kalau ya itu kita lihat lagi ya Bayangkara tuh ya Persebaya gue lupa terakhir lawan apa sih? Gak ada lawan kan sebenarnya di peringkat 3 Persebaya sendirian atau masih ada No, ancaman? Masih justru Bayangkara yang justru tinggal sekarang tiga. justru sekarang Bayangkara peringkat 3. ketiganya. Oke. Justru sekarang Bayangkara peringkat 3. Berarti peringkat 3 ini akan tampil di Asia juga? Di peringkat 3 ini kan jatuhnya waiting list kan. Tinggal otomatis. Waiting list yang mengharapkan siapapun yang masuk ke playoff ACL, AFC Champions League masuk champion. Tapi kan susah lu satu langkah menuju fase grup lu harus ketemu tim Korea, tim Jepang dan ya udah fase apa yang peringkat di Jadi sebenarnya yang dikejar tuh udah 1-2 aja sebetulnya. Iya, 1-2 1-2 aja. udah. Kan besok pertandingannya adalah Bali main di pertandingan terakhir lawan Persebaya setelah Persib main. Kalau Persib sudah menang ya sudah habis harapannya Persebaya untuk ada di posisi ketiga jauh. Apalagi posisi kedua ya. Kedua. Untuk ngubur Persib Persib. paling dia bisa mengubur Bayangkara. Dan ini yang pasti akan ngotot Persebaya kalau Bayangkaranya kepleset. Dan kalau Persib Bandung kalah pun besok lah. gitu kan. Ya. Ya udah kelar itu Ya semuanya. nggak akan kekejar juga sama masih belum kekejar. Jadi gini, masih besok ada tuh peringkat terakhir. biar persaingan tetap terjaga ya, walaupun sangat-sangat tipis, Persib harus menang udah gitu. Iya. Kalau Persib menang, ini maka kita bakalan lanjut sampai pekan Week 34. supaya rame dan operator Kalau pusing. Bali kalah. Gitu. Kalau Bali kalah. Enggak lah. Enggak lah, tapi Kalau nggak mungkin ya. kalau Bali draw udah juara juga. juara. Tapi kan tumben biasanya nggak nazar. Apa? Biasanya nazar. Enggak. Jadi Nazar tuh jangan buat hal-hal yang aneh-aneh. Hal baik lah, apa kayak tim piatu apa. Nah, ini menarik juga nih Persebaya Barukama kalau melihat laporan di lapangan. Apaan? Barukama bakal kemana sih? Tadi kan gue udah bilang salah satu peminatnya kan Solo. Persiraja. Yang nggak boleh pakai pemain asing. Oh iya, Peminatnya Solo gitu kan dan ya gue sih dapat rumor memang Persebaya pemain ini masih belum aman kan untuk musim depan gitu kan masih belum aman ada. Di kita kan cuma setahun. Iya, ada beberapa memang yang sudah diminati atau bahkan sudah ada deal secara verbal dengan tim-tim yang baru naik seperti Solo dan Rans. Salah duanya begitu. Kalau pemain yang aman ya, yang aman, jangka ngikatnya lebih dari semusim cuma di Persib. Makanya setiap kali ada pemain dirumorkan akan hengkang, itu bisa gampang ditepis loh. Dia kan masih punya kontrak sama Iya. kami gitu. Jadi itu rumor apa gitu. Tapi kalau di klub lain masuk akal gitu loh. Karena rata-rata kan cuma semusim gitu. Bahkan kalau Persib Bandung lolos ke Asia, ya pemain-pemain musim berikutnya tuh emang akan dipertebal kayak Bali United gitu kan Mas kita Biar kayak lebih memang siap lagi lah ya. kualitas layer 1 layer 2-nya sepadan. Persib peringkat 2 besok lawan Persik. Waduh, ini banyak yang absen juga ya. Lawan Apaan? Persib. Oh Ardi Idrus, Hand sama Teja. Ya, nggak tahu gua Teja masih mana pokoknya yang Dalam jelas akumulasi dalam ya. kondisi normal tetap bisa diambil sama Persib. Dalam Harusnya kondisi benar, normal ya. harusnya menang ya. Dalam kondisi normal kecuali Persiknya tampil di luar dugaan. Apa tuh? Ya siapa tahu tuh tadi ada hal yang kata Vino itu. Harusnya bisa dan Persik Kediri kan kayak nothing tulus Oke. juga kan. Oke, kita lihat sampai pekan ke-33 atau justru sampai ke pekan 34 tapi menarik kan.